Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 9 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan dan hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari Sabat, di mana kami satu Sabat lagi lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami akan belajar dari firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, ke dalam hati kami, agar kami boleh mengerti dan terlebih boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan pagi ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat Sabat. Renungan pagi hari ini dengan judul Jika Aku Berseru, Allah Akan Menjawab. Dengan ayat inti diambil dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita, dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Allah terlalu bijaksana dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktunya dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Dan karena kita bisa percaya pada hikmat dan kasih-Nya, maka janganlah kita memintanya untuk terserah kepada kemauan kita, tetapi berusaha untuk menuruti dan melaksanakan maksud-Nya. Keinginan dan kepentingan kita seharusnya hilang di balik kehendak-Nya. Pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita ini adalah demi kebaikan kita. Dengan itu dinyatakan, apakah iman kita sejati dan tulus, berdasarkan pada firman Allah saja, ataukah bergantung kepada keadaan, bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Iman dikuatkan dengan latihan. Kita harus membiarkan kesabaran melakukannya dengan sempurna. Mengingat bahwa ada janji-janji indah dalam kitab suci bagi mereka yang menantikan Tuhan. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 206 dan 207. Tuhan terlalu bijak untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan hal baik dari orang-orang kudus-Nya yang berjalan dengan benar. Manusia berbuat salah, dan meskipun permohonannya disampaikan dengan hati yang jujur, dia tidak selalu meminta hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri, atau yang akan memuliakan Tuhan. Jika demikian, Bapa kita yang bijaksana dan baik mendengar doa-doa kita dan akan menjawab. Terkadang segera, tapi Dia memberi kita hal-hal yang terbaik untuk kita dan untuk kemuliaan-Nya sendiri. Tuhan memberi kita berkat jika kita dapat melihat ke dalam rencana-Nya. Kita akan melihat dengan jelas bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan bahwa doa kita terkabul. Testimonis Jilid 1 halaman 120 dan 121. Demikian bacaan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Ada satu kebenaran penting dan mendasar tentang berseru kepada Allah agar Dia menjawab. Dalam buku God's Amazing Grace halaman 85 paragraf keempat, Kristus adalah mata rantai penghubung antara Allah dan manusia. Oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Allah. Namun Bapa tidak tinggal diam. Dia karuniakan anaknya agar kita dapat kembali berhubungan dengan Bapa.
Perhatikan bagaimana caranya kita berhubungan kembali dengan Bapa. Saat kita mendekati Allah melalui kebajikan jasa Kristus, kita ditutupi dengan jubah keimamatannya. Dia menempatkan kita dekat di sisinya, merangkul kita dengan lengan manusianya, sementara dengan lengan ilahinya, dia menggenggam tahta yang tak terbatas. Dia menaruh jasa-jasanya, layaknya dupa manis, di dalam perbaraan di tangan kita untuk mendorong permohonan kita. Dia berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Dikutip dari SDA Bible Commentary, volume 6, halaman 1078, paragraf ke-7. Sadarkah saudara bahwa hanya satu makhluk di alam semesta ini yang memiliki lengan manusia dan lengan ilahi? Makhluk tersebut bernama Yesus Kristus. Anak Allah adalah satu-satunya yang mempunyai lengan manusia dan lengan ilahi. Karenanya, Kristuslah satu-satunya yang dapat menghubungkan kita kepada Bapa. Itu sebabnya hanya ada satu tangga dalam mimpi Yakub, dan tangga itu adalah Yesus. Ingat kembali pernyataan roh nubuat berikut ini. Dalam buku Lift Him Up, halaman 239, paragraf keempat, ada hubungan antara bumi dan surga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam penglihatannya di Betel. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Tangga dalam mimpi Yakub yang menghubungkan bumi dan surga adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yesuslah sang jalan itu agar kita dapat kembali kepada Bapa, terhubung lagi kepada Allah di surga. Nah, ada berapa tangga yang menghubungkan dunia ini dengan surga? Ada berapa jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa? Hanya satu. Itu sebabnya roh nubuat berkata, tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Dikutip dari buku Steps to Christ, halaman 19, paragraf kedua. Tangga itu adalah Yesus, dan dia adalah satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Artinya, tidak ada jalan lain atau cara lain untuk datang kepada Bapa, hanya melalui Yesus saja. Karenanya, roh nubuat menyatakan di dalam SDA Bible Commentary, volume 6, halaman 1078, paragraf ke-8. Ya, Kristus telah menjadi media doa antara manusia dan Allah. Ia juga telah menjadi saluran berkat antara Allah dan manusia. Jadi, saat kita berseru kepada Allah, berserulah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, maka Allah akan menjawab, dan Allah menjawab serta memberikan berkat hanya melalui satu jalan juga, yaitu Yesus Kristus, anaknya. Dan tidak hanya itu saja. Ayat inti renungan hari ini berkata, di dalam Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bagaimana Allah menyertai kita? Melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Matius mencatat, di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karenanya sangat jelas bahwa jika kita berseru kepada Allah, maka berserulah melalui anaknya. Maka Allah akan menjawab, dan jawaban Bapa akan kita terima melalui anaknya juga. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, hanya satu media komunikasi kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Oleh sebab itu, roh nubuat menyatakan, di dalam buku Prayer, halaman 34, paragraf pertama, Allah mendengar doa. Kristus telah berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Sekali lagi dia berkata, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 12 ayat 26. Jika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, setiap janji berharga yang telah Dia berikan akan digenapi kepada kita. Kita tidak layak menerima belas kasihan-Nya, tetapi saat kita memberikan diri kita kepadanya, Dia menerima kita. Dia akan bekerja untuk dan melalui mereka yang mengikuti Dia. Allah Bapa mendengar doa kita asal kita berdoa melalui dan menggunakan nama anak-Nya, serta hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini, yang menguatkan dan menghibur hati kami. Kami mohon kehadiran Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, ke dalam hati kami, yang menyanggupkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar kami berkenan kepadamu. Terima kasih untuk janji-Mu, di mana jika kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Dan hanya melalui Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, dan melalui Yesus Kristus juga, Engkau akan menjawab doa kami. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini. Kami akan berbakti sepanjang hari Sabat. Biarlah perbaktian kami boleh berkenan kepadamu dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.